Dan nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Nah, chapter 10 Boruto tinggal menunggu beberapa hari lagi ya sob. Salah satu hal yang patut dinantikan itu adalah kembalinya Boruto ke desa lagi. Setelah kemarin dia dadakan menghilang tuh karena resonansi karma itu, kok bisa ya Boruto sampai segitunya? Padahal ini orang sudah selevel 2 shinobi loh, dengan perubahan signifikan. Bahkan dia itu menguasai Uzueko Rasengan planet bumi itu sendiri. Ingat ya, God aja benar-benar tak mampu menghadapinya meskipun memiliki karma putihnya. Kenapa dengannya tidaklah beresonansi, dan kenapa dia beresonansi pada karma Kawaki? Well, chapter 10 nanti sepertinya kita akan diberikan kelanjutan bagaimana perginya Boruto dan keadaannya sekarang ini. Ketambahan informasi mengenai Momoshiki yang ada kemungkinan dia untuk pertama kalinya muncul lagi. Kayaknya udah waktunya aja nggak sih jika Otsutsuki itu tampil. Selain itu yang juga sudah sangat jelas akan masuk dalam cerita chapter 10 nanti tentu si Kyuubi maupun Ego Jubi sendiri ya. Oke, kita akan breakdown kembalinya Boruto di chapter 10-nya sambil menantikan rilisan terbarunya itu. Yuk kita mulai. Ahwet nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga to Blue Forte, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odeshi. Untuk channel Saga to Blue Forte kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan kita akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odeshi kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe 3-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sang udah dibahas, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah gini, perkembangan Boruto sekarang ini sebenarnya sudah sangatlah luar biasa loh. Bahkan ini terbilang merubah semua realita tentang Boruto baik di dalam maupun di luar teman-teman. Kalian pasti ingat betul kala itu ada perkataan para orang-orang di luar sana, jika udah mulai males lagi nonton Boruto karena nggak seru lah, maupun jika Naruto Sasuke beneran dibuang akan off nonton Boruto lah. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Semuanya terpatahkan teman-teman. Bahkan bisa dibilang Naruto Sasuke ini memang sudah di off kan dari kisah Boruto karena keduanya tersegel. Tetapi lihatlah manga Boruto selalu di peringkat pertama tuh setiap rilisannya. Ini menandakan karakter Boruto yang ada di dalam cerita ini sudah benar-benar luar biasa dan kuat. Sensei benar-benar jenius nih, merubah pattern sosok antihero sebagai pemeran utamanya. Dibandingkan Boruto ini akan seperti Naruto dahulu yang terkesan sejak awal itu baik. Nah Boruto itu berbeda dari ayahnya. Nah kalian kalau melihat Boruto, vibes yang dirasakan sekarang itu bukannya malah seperti Sasuke tuh, kasihan Koji maupun Orochimaru kan. Ya DNA para villain itulah yang sekarang melekat pada Boruto sendiri. Tanpa kita sendiri cermati ya, jika Boruto sebelumnya pernah melakukan hal yang sama dengan Uchiha Madara loh teman-teman. Dia melihat desa dari daun yang dilubangi itu, dan ternyata di masa depan kisah Boruto itu dibuat seperti Madara. Tetapi ini lebih badas lagi. Tahu kenapa? Ya jika Madara pengguna Doujutsu dan dia meninggalkan desa yang telah dia ciptakan bersama Hashirama, Madara yang kembali lebih kuat lagi itu, dia bahkan pada akhirnya mampu ke tahap Rikudo mode. Wah itu sudah pencapaian yang luar biasa sih. Bedanya Madara melakukan itu karena dia itu memanipulasi banyak hal dan melalui Rinnegan pula, serta optimasi tambahan dari para Zetsu ditambah sel di era Hashirama rivalnya itu. Lalu bagaimana dengan Boruto? Ya jelas ini berbeda ya. Dia kembali lebih kuat, lebih superior, dan jauh lebih badas sebagai sosok villain anti-hero kita. Kembalinya Boruto bahkan ditandai beberapa hal sudah jauh lebih maju dari dirinya yang dulu tuh. Teknik-teknik yang bersumber dari leluhurnya telah dia kuasai. Salah satunya adalah teknik terbang Dewa Petir. Teknik yang membuat Madara kala itu takjub ketika awal Tobirama dikenal sebagai shinobi tercepat di generasinya. Boruto bahkan melebihi Tobirama dan kakeknya. Peluang itu sangatlah terbuka lebar loh. Ketambahan teman-teman, chapter 1-8 penampilan Boruto itu terkesan tanpa celah kan. Dia selalu di luar perkiraan dan sulit sekali untuk dikalahkan dan dicari titik lemahnya. Jika lawan kuat, Boruto bisa menghilang dari sana dengan
menggunakan Hiraisin. Jika lawan muncul dadakan, Boruto pun juga bisa muncul dadakan pula. Dan lebih istimewanya lagi, orang ini ternyata mengembangkan rasengan ke tahap sempurna lagi, Uzuiko Vortex Sprint, rasengan rotasi planet bumi. Nah, itu menjadi salah satu andalan dalam pertarungan seperti melawan Ko dan juga melawan Hidari si Ego Jubi sendiri ya. Nah, hanya yang menjadi salah satu poin pada Boruto kemarin itu terjadi di chapter ke-9-nya. Ternyata si Boruto ini belum mampu mengendalikan sosok Otsutsuki dalam dirinya si Momo itu loh. Itulah yang menjadi alasan hingga chapter 9 berjalan kemarin itu Boruto belum berani menggunakan kemampuan karma. Bahkan saking waspadanya, dia selalu menghindari jika bertemu dengan Kawaki. Tetapi kejadian itu tak terduga benar-benar muncul di chapter 9-nya. Bahwa Kawaki muncul di sana dan resonansi beneran terjadi. Lihatlah itu betapa paniknya Boruto itu selepas karma ini muncul. Bukannya Boruto saja yang mengkhawatirkan itu nih. Kata tersebut juga Kashin Koji menyuruhnya untuk segera kabur dan menjaga jarak. Ini dikarenakan kejadian buruk tak terulang lagi. Sepertinya memang benar teman-teman bahwa di masa lalu Boruto itu punya fase di mana dalam keadaan yang parah itu Momo mengendalikannya, dan itu terjadi di masa 3 tahunan bersama gurunya sendiri, entah pada Sasuke maupun Kashin Koji. Dan itulah kenapa yang paling diwaspadai bagi mereka itu adalah jika Momoshiki mengendalikannya lagi, dia di luar kontrol nih. Untuk mengamuk ke desa itu peluangnya lebih besar. Semuanya akan menjadi rumit kan. Pada akhirnya Boruto malah bisa-bisanya kembali dicap sebagai pengkhianat dan monster yang sebenarnya jika hal itu terjadi. Itulah kenapa dia memilih kabur dari sana. Lagian orang seperti Kashin Koji juga tentu memperkirakan dong bagaimana berbahayanya Boruto jika di kondisi sekarang ini Momo mengendalikannya. Jika dahulu dia dengan rasengan aja bisa berubah seketika volume dan dampaknya itu, apalagi jika Boruto sudah menguasai Uzuiko Vortex seperti sekarang ya. Dan juga kemampuan teknik terbang dewa petirnya. Kebanyakan sangat mengerikan tuh jika menjadi penggeraknya itu adalah Otsutsuki Momoshiki. Sekarang gini aja, masih memungkinkan gak sih Boruto ini kembali lagi di chapter 10-nya? Ya kami rasa itu sangatlah masih. Kenapa? Karena kondisinya sekarang itu krusial, dimana dia itu baru diberitahu bahwa adiknya itu memiliki cakra Kyuubi dan dia sedang berhadapan dengan Ego Jubi itu sendiri. Faktanya pula nih, Boruto pernah berhadapan dengan salah satu Ego Jubi yang mirip seperti gurunya Sasuke loh. Jadi dia itu tahu Hima akan menghadapi masalah besar jika berurusan dengannya. Nah, pria itu bernama Hidari. Nah, karena itu bisa jadi kemungkinannya itu ada dua teman-teman. Boruto kabur dan berada di luaran desa. Dia mampu menahan kebangkitan Momoshiki atau dia kembali ke markas Orochimaru dan mengurung diri seperti Jugo dahulu. Ketika karmanya sudah tertidur lagi, Momo nggak jadi bangkit nih. Boruto itu bisa dengan cepat menggunakan Hiraisinnya untuk kesekian kali dan muncul menjaga Himawari. Tapi ingat ya, ini pun masih 50-50 karena ada kemungkinan malah Momoshiki itu bisa aja bangkit mengingat alurnya itu udah masuk ke sana. Semenjak karma Boruto dan sudah memasuki chapter 10-nya, peluang Momoshiki kembali bangkit dan muncul membicarakan sesuatu dengan Boruto itu sangatlah terbuka lebar. Apa topiknya? Yaitu bisa banyak sekali. Bisa soal karma, soal Ego Jubi, maupun adik yang memiliki cakra Kyuubi itu Himawari. Nah, itu emang menarik sih. Menurut kalian versi yang mana tuh yang lebih masuk akal? Jadi cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai Boruto yang akan kembali di chapter 10-nya nanti. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita lainnya tadi teman-teman, Saga to Blue Fortnite, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Kita lanjutkan lagi next time, oke? Jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan selamat teman-teman telah menonton video ini, and will be come back again.